Di tengah unggulnya perolehan paslon Prabowo Gibran dalam hitung cepat, kini salah satu program unggulan mereka, yakni makan siang dan susu gratis, dipertanyakan publik bagaimana mekanisme maupun realisasi programnya. Bahkan sejumlah kabar menyebut ada pembicaraan soal kementerian atau lembaga khusus guna mengeksekusi program ini. Benarkah demikian? Dan untuk mengkonfirmasi serta menganalisanya, sudah bersama kami dua orang narasumber dari luar studio, Direktur Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan atau Pushan UGM, Oce Madril, dan juga Jubir TKN Prabowo Gibran, Dedek Prayudi. Selamat malam, Pak Oce dan Mas Uki, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Selamat malam, Mas Bram. Ya. Alhamdulillah dalam kabar baik semuanya ya. Saya ke Mas Uki terlebih dahulu. Mas Uki, saya ingin mengkonfirmasi benarkah kemudian pertemuan tadi maghrib Pak Prabowo juga Mas Gibran ini salah satu bahasan utamanya adalah soal realisasi makan siang dan juga susu gratis ini, Mas Uki? Iya, sebenarnya bukan hanya pertemuan tadi ya, tapi juga sudah kami sudah memasuki ke dalam proses mematangkan program makan siang gratis tersebut. Jadi begini kan urutannya ya. Yang pertama itu adalah political commitment-nya dulu. Setelah political commitment, maka kita turun kepada financial commitment. Setelah financial commitment, baru kita turun ke aspek teknokratik. Nah, baru kemudian kita masuk ke dalam aspek teknis, gitu ya. Nah, political commitment ini sudah tidak diragukan lagi, ya, karena memang Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah menakar bahwa pertama salah satu yang akan dilakukan adalah menekan angka stunting. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas gizi sehingga dapat meningkatkan IQ orang Indonesia yang dalam temuan terakhir itu disebutkan bahwa kita itu peringkat 10 dari 10 negara di Asia Tenggara. Tahapannya sedang ada di mana saat ini? Apakah kemudian masih menghitung soal dari mana sumbernya atau kemudian sudah mulai tahap persiapan begitu? Mengingat ya kalau memang dilantik nanti 20 Oktober begitu kan cukup dekat waktunya. Ya, sekarang ini sedang mematangkan tentang rencana keuangannya dan juga rancangan teknokratiknya. Jadi apa yang dimaksud dengan rencana keuangan adalah begini. Sudah kami hitung ya bahwa kita akan membutuhkan 400 triliun sekian puluh ya, 400 sekian puluh triliun untuk kita kemudian bisa memberikan makan siang dan susu gratis ini kepada 82,7 penerima manfaat se-Indonesia. Di sana ada ibu hamil, di sana ada balita, di sana ada anak sekolah sampai dengan usianya 18 tahun atau kita anggap lulus SMA, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini adalah proses yang bertahap, artinya ini tidak langsung terjadi di tahun pertama. Jadi kayak begini, di tahap pertama itu akan setahun pertama akan direalisasikan sebesar 40% atau 40% dari 82 juta penerimaan manfaat. Lalu di tahun kedua akan terrealisasi 80%. Baru nanti di tahun 2029 kami dapat pastikan ya 82,7 juta penerima manfaat ini akan sudah terrealisasi. Dan total anggaran selama 5 tahun itu ada di angka 400 ini ya. dalam satu periode begitu ya Mas Uki ya. Oke Mas Uki, kami memiliki data dari cnnindonesia.com yang dikutip dari berbagai sumber, kita akan tampilkan bersama terkait dengan data program makan siang dan juga susu gratis ini. Boleh dilihat? Oke, ini adalah paling tidak kebutuhannya per tahun yang kemudian bisa kami rangkum dan juga kami kumpulkan. Paling tidak untuk beras adalah 6,7 juta ton per tahun, kemudian ayam ini 1,2 juta ton, ada ikan 1 juta ton, kemudian susu ini 4 juta liter susu sapi per tahun, beragam sayur dan buah-buahan, dan juga ada daging sapi 500.000 ton. Kita bisa lihat slide berikutnya. Oke, ini tadi yang kemudian dijabarkan Mas Uki begitu ya, budgetnya per kotak yang kami himpun adalah Rp15.000, kemudian sasarannya ada 82,9 juta anak sekolah, yang kemudian kurang lebih ini akan menghabiskan dana sekitar 4.000 triliun begitu. Oke, saya langsung saja Mas Uki menanyakan, jadi artinya dengan kerumitan atau data yang rigid ini tadi, artinya benarkah akan ada satu lembaga baru? Saya mau mengkonfirmasi, apakah kemudian kementerian, Kemenko, atau hanya sebatas lembaga pengurus saja? Apa yang kemudian direncanakan TKN? Ya, tapi koreksi dulu ya, bukan 4.000 triliun Mas Bram, tapi 400 triliun. Oke, 400 triliun. Jadi betul. Ya, jadi betul. Di pembicaraan pertama di sini akan dibentuk sebuah konsorsium
apakah konsorsium tersebut kemudian berbentuk Kemenko atau apa gitu ya, ini belum dimatangkan, tapi memang yang terakhir menurut pembicaraan kami yang terakhir itu adalah Kemenko gitu, tapi ini belum final gitu ya. Di sana ada beberapa kementerian karena kami sudah memikirkan dari sisi hulu sampai ke hilir gitu, dari sisi supply sampai sisi demand. Oke. Nah, di situ ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Koperasi dan UKM, ada juga Kementerian Pendidikan ya, yang kemudian Kementerian Pendidikan ini kan bertugas untuk menyalurkan makan siang dan susu gratis tersebut. Ada juga Kementerian Kesehatan yang bertugas untuk memastikan bahwa kualitas gizi yang kita salurkan itu betul-betul memenuhi standar yang diinginkan. Kemudian juga ada Kemenkop UKM yang di sini tugasnya adalah yang menyuplai ya, yang menyuplai makanan-makanan tersebut supaya terjadi butterfly effect atau efek kupu-kupu, sehingga UKM-UKM di daerah-daerah itu dapat hidup melalui program pemerintah. Baik, Terima oke. kasih. Saya ke Pak Oce kalau begitu, Pak. Mana yang lebih mungkin begitu, Pak? Saya mengacu pada Undang-Undang 39 tahun 2008, sependek pengetahuan saya tentunya, nomenklatur kementerian hanya boleh 34, dan mana yang lebih mungkin membentuk kementerian atau merubah namanya, atau membentuk Kemenko yang baru begitu, Pak Oce? Ya, pertama yang harus kita pahami adalah kementerian itu rujukannya dua. Pertama, Konstitusi pasal 17, menteri itu menangani urusan pemerintahan tertentu. Kemudian undang-undang yang disebutkan Mas Bram tadi, 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di situ ada 4 jenis kementerian. Pertama, kementerian yang disebut langsung nomenklaturnya di konstitusi, itu ada 3, luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Kemudian kedua, kementerian yang cakupan urusannya itu disebut di dalam konstitusi. Kemudian yang ketiga, nah ini baru, kementerian dalam rangka penajaman program koordinasi sinkronisasi pemerintah, program pemerintah dalam rangka penajaman. Kemudian yang keempat itu baru kementerian koordinator. Jadi kalau kita lihat, ada 4 model kementerian yang memang diizinkan di dalam Undang-Undang Kementerian Negara, yang kalau saya lihat program makan siang gratis, peningkatan gizi dan seterusnya itu adalah program ya, bukan urusan pemerintahan. Jadi lebih cocok menurut saya ini masuk pada kategori model kementerian yang ketiga, yaitu kementerian dalam rangka penajaman program pemerintah. Nah, contohnya adalah kementerian-kementerian di bidang ini ya, contohnya adalah urusan-urusan yang berhubungan dengan misalnya ilmu pengetahuan, teknologi, koperasi, UKM, pariwisata, pembangunan kawasan, dan lain-lain. Nah, salah satunya boleh jadi adalah urusan pangan, peningkatan gizi, yang menurut saya lebih dekat pada urusan tersebut. Jadi tidak pada level kementerian koordinator, tapi lebih kepada level penajaman program-program pemerintah begitu. Mungkin lebih cocok kementerian teknis ya, kementerian teknis kementerian begitu ya. Pangan begitu. Pak Oce, tapi ini menarik kemudian tadi penjelasan dari Mas Uki adalah ya akhirnya nanti mengkoordinasikan beberapa kementerian di bawahnya terutama. Bukankah kalau memang dengan logika itu artinya Kemenko akan lebih mudah untuk kemudian mengkoordinasikan? Sementara dengan kementerian teknis yang takutnya pasti akan berbenturan dengan kementerian-kementerian yang sudah ada begitu, Pak Oce? Ya, kalau pilihannya kementerian koordinator, ini tentu masih terlalu dini, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau pilihannya adalah kementerian koordinator, saat ini kita punya 4 kementerian koordinator. Kalau dilihat programnya, karena kan ini program ya, pangan, peningkatan gizi, dan seterusnya, itu kan program. Kalau dilihat programnya, menurut saya ada 2 pilihan. Apakah dia akan menginduk pada kementerian koordinator yang sudah ada, misalnya Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, atau yang dulu nomenklaturnya adalah Kementerian Kesejahteraan Rakyat, dia masuk di situ menjadi salah satu tambahan urusan, atau menjadi kementerian sendiri. Tapi tentu kementerian koordinatornya, nomenklaturnya disesuaikan dengan urusan yang memang dikenal di dalam Undang-Undang Kementerian Negara, misalnya urusan pangan, ya, urusan gizi, urusan kesehatan, disesuaikan begitu. Jadi tidak kemudian nomenklaturnya berada di luar istilah yang dikenal dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Oke, baik. Saya ke Mas Uki kalau begitu. Jadi kalau kemudian memang seperti itu, akankah membentuk yang baru khusus untuk makan siang dan susu gratis, atau lebih mungkin dimasukkan dalam Kemenko PMK tadi seperti yang disebutkan Pak Oce, Mas Uki?
Iya, ini belum dibahas sampai dengan final ya, tapi menurut pembicaraan yang paling mutakhir, paling terakhir, itu memang akan kemungkinan akan berada di sebuah Kemenko. Apakah kemudian dia Kemenko-nya adalah PMK, mungkin ya, atau apakah akan ada Kemenko lain, atau menggunakan Kemenko yang sudah ada juga bisa-bisa saja. Gitu. Tapi ini masih semuanya masih digodok ya. Apakah kemudian ini juga bentuknya KL non kementerian juga bisa saja. Jadi ini belum dapat saya pastikan ya, karena diskusinya masih bergulir dan saya minta mohon doa aja supaya ini betul-betul sukses terlaksana ya, karena memang kami menyadari bahwa kunci untuk menjadi negara maju adalah investment in human capital yang gila-gilaan. Oke, Mas Dan Uki. Pak Prabowo dan Mas Gibran mengambil langkah ini. Oke, jadi Ya. Mas Uki, dengan sejumlah pertemuan yang kemudian sudah Anda sebutkan tadi rutin dilakukan oleh TKN maupun Pak Prabowo dan Mas Gibran langsung, seberapa kemudian besar porsi dari program unggulan ini dalam pembahasan itu? Cukup besar kok, karena ini memang apa namanya sebuah tekad yang ingin direalisasikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang dapat dikatakan ini adalah sebuah program unggulan dari Prabowo Gibran yang menjadi distinction atau pembeda ya dari paslon-paslon lain ketika pemilu ya, bahkan pembeda juga ya dari presiden-presiden yang di periode sebelumnya gitu. Oke. Jadi memang ini adalah bagian dari fokus kita untuk meningkatkan SDM setelah Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur secara masif di seluruh Indonesia. Jadi ini mendapat porsi yang luar biasa besar, Mas Bram. Oke, baik-baik. Tentu publik akan menunggu. Terakhir saya juga ke Pak Uce. Kalau begitu Pak Uce, saya minta analisa Anda. Jadi mana yang lebih mungkin ketika membuat baru, artinya tentu dengan ada batasan jumlah kementerian, merubah nama yang sudah ada, atau kemudian membentuk di luar itu semua? Ya, tentu tim dari TKN itu pertama harus memperhatikan rambu-rambu yang ada di Undang-Undang Kementerian Negara 39/2008. Karena jumlahnya sudah dibatasi maksimal 34 dan sekarang sudah terisi semua. Sehingga kalau ada yang baru, tentu pilihannya dua, pembubaran yang lama salah satunya atau penggabungan-penggabungan. Pilihan berikutnya adalah memberdayakan badan-badan pemerintahan yang berada di luar kementerian. Misalnya Badan Pangan Nasional misalnya ya, yang boleh jadi urusannya lebih dekat ke urusan pangan, tapi tentu bisa saja badan ini kemudian diperkuat atau diperluas urusannya menjadi Badan Pangan dan Gizi misalnya. Itu juga bisa dilakukan ya. Kalau bentuknya adalah kementerian teknis, memang salah satu hambatannya tentu di Undang-Undang Kementerian Negara karena sudah ditentukan nomenklatur, ditentukan urusan dan juga jumlahnya sudah maksimal. Kalau kemudian pilihannya adalah kementerian koordinator, menurut saya urusan pangan atau makan, gizi dan seterusnya ini kan lebih ke program ya, bukan kemudian ke lembaga begitu. Baik. Jadi ada baiknya melekat pada kementerian koordinator yang ada ya, daripada kemudian menambah nanti, karena kalau kementerian koordinator tentu menambah birokrasi ya, menambah eselon 1-nya, menambah eselon 2 dan seterusnya. Nah, postur kelembagaan yang terlalu besar seperti ini tentu akan menimbulkan tantangan birokrasi. Jadi kalau misalnya pilihannya bisa masuk pada urusan kementerian teknis yang ada saat ini atau Badan Pangan Nasional misalnya, menurut saya itu mungkin jauh lebih efektif dan lebih mudah program ini berjalan dengan cepat ya. Karena kalau membuat lembaga baru, PR lembaga baru itu sendiri bisa 1 tahun atau 2 tahun baru bekerja bisa efektif begitu. Oke, ini PR walaupun teknis tapi menjadi PR yang cukup menjadi tantangan dan juga hambatan ketika memang tidak secara clear begitu nanti dilakukan. Terima kasih atas insight dari para narasumber. Pertama adalah Pak Oce Madril dan juga Mas Uki Dedek Prayudi telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih juga masukannya Pak Uce. Terima kasih Mas Uki ya.